warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istighfaro dengan NIM 7101420027. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Iya, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara belajar yang baik untuk memenuhi tugas dari Bapak Imam selaku dosen pengantar ilmu pendidikan. Sebelumnya, apa sih itu belajar? Belajar adalah sebuah proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri individu yang belajar sebagai hasil latihan dan adanya pengalaman. Nah, perubahan tersebut itu dapat berupa perubahan pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya, daya reaksinya, daya penerimaannya, dan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dan dari tidak bisa melakukan menjadi bisa melakukan. Apa sih cara belajar efektif dan bagaimana sih caranya? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk kita bisa dapat belajar secara efektif. Nah, yang pertama itu kita harus membuat suasana belajar yang nyaman. Karena suasana belajar yang nyaman itu sangatlah penting bagi kita. Suasana yang nyaman itu merupakan faktor utama dalam belajar. Jika kita nyaman, maka kita akan mood dalam belajar, kita dapat memahami materi lebih dalam, lebih cepat, dan lebih efektif. Jadi nyaman itu sangatlah penting. Jika kita tidak nyaman, kita bisa saja tidak mood atau hanya beberapa menit saja kita belajar dan tidak melanjutkannya. Kedua, kita adalah harus membuat rangkuman. Karena apa? Karena jika kita hanya membaca itu tidak akan berguna atau kurang efektif untuk diserap kita. Kita bisa melupakan materi yang sudah kita baca, tetapi dengan membuat rangkuman kita bisa mempelajarinya secara terus-menerus dan kita juga bisa memahaminya lebih dalam. Kita bisa memahami secara berkala, kita bisa membuka rangkuman tersebut ketika kita membutuhkannya. Ketiga adalah belajar bersama. Belajar bersama itu memiliki manfaat yang sangat penting. Mengapa? Karena jika kita tidak bisa memahami materi A, kita bisa bertanya kepada teman kita yang memahami materi A ini tersebut. Sebaliknya, jika kita sudah paham tentang materi B sedangkan teman kita belum mengetahui materi B, kita bisa mengajarkannya kepada teman kita tentang materi B ini dan kita bisa bersama-sama memperdalami sebuah materi ini. Jadi kita bisa lebih paham tentang materi ini. Dan apabila kita belum memahami betul tentang materi C, kita bisa sharing dan belajar bersama agar kita bisa mempelajari dan memahami materi tersebut. Jadi belajar bersama itu sangat efisien untuk kita memperdalami sebuah materi. Selanjutnya yaitu tentukan metode untuk mempersingkat untuk menghafal yang lebih praktis. Jika kata-kata atau hal yang perlu dihafalkan itu biasanya kita membuat kosakata yang bisa terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Seperti contohnya itu kayak nama-nama planet. Nah, seperti Mephiboom, Junus. Itu kita bisa menghafalkannya lebih singkat. Seperti Me itu Merkurius, Venus, Bumi, seperti itu dan sebagainya ya. Itu kita bisa menghafalnya lebih efektif dan efisien dan kita itu bisa mengingatnya lebih lama karena kita sudah memiliki kuncinya bagaimana kita menghafalnya gitu, seperti itu. Itu hanya contohnya seperti itu. Nah, yang kelima yaitu belajar dengan praktik. Tidak semua materi itu kita bisa belajar hanya dengan membaca dan menulis rangkumannya saja. Kita juga dalam beberapa hal memerlukan praktik secara langsung seperti dalam halnya materi olahraga, prakarya, kewirausahaan, atau bahkan pada boga. Itu kita harus bisa memahami materi tersebut. Itu kita perlu dalam praktik secara langsungnya. Seperti halnya
kesehatan atau bahkan olahraga itu kan kita harus mempraktikkan langsungnya. Karena apa? Dengan kita mempraktikkannya secara langsung, kita bisa jadi lebih memahami materi tersebut, yang materi tersebut itu membutuhkan praktik dalam proses pembelajarannya, sehingga kita menjadi lebih paham, lebih mengerti bagaimana sistemnya, bagaimana cara berjalannya suatu materi itu tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu belajar rutin tetapi tidak usah lama-lama. Apa itu maksudnya? Maksud dari ini itu adalah kita belajar secara rutin itu secara terus-menerus dan berkala, tetapi tidak harus lama. Mengapa? Karena biasanya jika kita belajar hanya dalam satu hari atau SKS, sistem SKS, itu kita akan berpikiran seperti tidak usah belajar, kemarin saya sudah belajar menyelesaikan ini semua dalam satu hari, berarti besok tidak usah belajar. Nah, itu adalah pemikiran yang salah. Lebih baik kita belajar secara rutin walaupun waktunya sedikit, seperti misalnya hari ini saya belajar 1 jam, besoknya lagi saya belajar 2 jam, besoknya lagi saya belajar 1 jam. Nah, itu lebih baik. Karena apa? Karena setiap harinya kita belajar walaupun waktunya tidak lama atau hanya sebentar, itu sangat bermanfaat karena kita itu memiliki pola seperti kebiasaan yang secara tidak sadar itu sudah terbangun karena kita sudah melakukannya setiap hari, dan lama-kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan yang sudah tertanam di dalam diri kita sendiri. Ini bukan menghafal. Memahami dengan menghafal itu beda konteks. Memahami itu kita bisa memahami terus dan secara terus-menerus dalam waktu berkala atau kurun waktu yang cukup panjang. Sedangkan menghafal, kita hanya bisa mengingatnya dalam kurun waktu yang cukup pendek atau tidak panjang ya. Sedangkan dengan memahami, kita juga bisa lebih memahami dalam mengerjakan soal. Nah, sedangkan dengan dalam mengerjakan soal dengan menghafal itu kita kurang efektif dalam mengerjakan soal karena kadang kita ada lupanya. Nah, ini ada strong point ya, ini berdua. Dan yang terakhir itu adalah latihan soal. Mengapa dibutuhkan latihan soal? Karena itu sangat penting karena kita harus mengasah apa materi yang tadinya kita sudah pahami. Apakah kita sudah paham betul mengenai materi ini? Dengan latihan soal kita akan tahu bagaimana dan di mana kesalahan kita, mana materi kita yang kurang pahami. Kita bisa mengetahui mana kekurangan kita yang harus perbaiki, belajar ulang untuk kedepannya agar kita bisa mengasah dan memperbaikinya seperti itu. Nah, itu dia sekian dari pemaparan saya, cara bagaimana mempraktikkan proses mengajar. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya Istighfarah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.